Nah sekarang mereka sudah menguasai semua. Yang saya katakan tadi, ekonomi dia kuasai. Sehingga pengusaha takut sekali. Hukum dia kuasai. Penegak hukum dia bisa bayar semua. Cendekiawan dia kuasai. Partai politik apalagi. Kita ingin dengar dari beliau bagaimana gagasan gerakan ini agar berskala nasional melawan oligarki dan mengamputasi oligarki dan menghentikan oligarki atau menggunting saraf orang-orang yang menjelek-jelekkan Said Didu, melaporkan Said Didu karena Said Didu bukan siapa-siapa, tidak ada gunanya, dan saya ini berjuang tidak ada kepentingan apa-apa. Kira-kira menurut Pak Said Didu tahapan-tahapan apa yang harus ditempuh oleh masyarakat dan oleh kita semua? Bapak saya perintis kemerdekaan, mungkin ini saya hanya sekedar melanjutkan perjuangan mereka. Masa bapak saya memerdekakan terus kembali diserahkan ke oligarki? Kalau Pak Prabowo tidak melakukan langkah revolusi untuk menghentikan perampokan negara dan oligarki, maka ramalan beliau Indonesia bubar 2030 bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada episode ini Uwat bertamu sampai kepada sebuah pembicaraan lanjutan. Pada pembahasan terdahulu kita membahas bagaimana oligarki menggusur rakyat dan mencaplok negara Indonesia. Kita mendapatkan pengetahuan bahwa keadaannya sudah sangat akut kronis. Dan tadi Panglima Perlawanan Nasional kita, Bapak Said Didu, yang sama kita lihat dan beliau tidak bergeser sedikit pun dan beliau sudah putus urat takutnya. Semoga Allah lindungi beliau, Allah ridho beliau, dan Allah memberikan perlindungan kepada beliau dalam hari-hari yang beliau lalui. Kita sudah membicarakan bagaimana oligarki itu, kita sudah juga mendengar bagaimana penggusuran dengan berbagai modus yang dimainkan, dan kita juga mengetahui bahwa negara ini seolah-olah sudah tidak diurus oleh yang pengelola negara sendiri, membiarkan negaranya diambil orang. Sangat mengerikan. Maka kali ini kita akan sampai kepada pembicaraan lanjutan. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau sangat semangat sekali dan kita langsung saja menanyakan dengan penjelasan sebelumnya tentang oligarki, tentang penggusuran rakyat, pencaplokan negara. Kira-kira gerakan ini, gerakan melawan mereka ini harus bagaimana atau bagaimana dasar-dasar berpikirnya, lalu kita bagaimana? Mungkin perlu saya ini kan, bahwa supaya orang nggak salah paham, oligarki itu kan sering distilahkan juga orang pengusaha yang kaya. Itu kan itu selalu dikatakan. Bahwa oligarki adalah pengusaha yang berkolaborasi penguasa merampok negara dan rakyat. Itu pengertian oligarki. Nah, kita mulai. Selalu ada orang kaya di suatu negara. Tapi orang kaya dulu itu menyumbang ke negara. Pada saat Bung Karno yang menyumbang itu pengusaha Aceh, Sultan Jogja menyumbang ke negara untuk memerdekakan Indonesia. Itu bukan oligarki. Monas sumbangan Aceh, sumbangan masyarakat di Indonesia, bagian besar Aceh. Garuda dulu yang belikan masyarakat Aceh. Nah, pada saat Orde Baru ada juga yang kita ini kelompok Jimbaran istilahnya dulu. Itu Cina-Cina yang kaya yang didikan Pak Harto diberikan untuk berbisnis dan menyumbang ke negara. Itu belum masuk oligarki karena dia nggak masuk politik. Dia nggak mempengaruhi politik. Dia tidak mempengaruhi tentara karena Pak Harto saat itu mengisolasi betul bahwa kau tinggal di pavilion. Bukan masuk ke ruang utama. Pavilion tuh ya di luar aja. Pembicaraan politik, pertahanan keamanan kamu nggak boleh ikut. Masuk tentara susah, masuk polisi susah, masuk politik enggak. Nah, karena diisolasi supaya tidak terjadi oligarki. Sekarang yang terjadi, oligarki itu ada di ruang utama dan di dapur. Dialah yang memasak. Siapa yang dikasih makanan enak, siapa yang tidak, itu oligarki yang menentukan. Itu bedanya sekarang. Nah, bedanya sekarang. Sehingga itu sangat berbahaya, sangat berbahaya. Nah, sekarang mereka sudah menguasai semua. Yang saya katakan tadi, ekonomi dia kuasai. Sehingga pengusaha takut sekali. Hukum dia kuasai.
penegak hukum dia bisa bayar semua. Cendekiawan dia kuasai, partai politik apalagi, presiden. Nah, itu bahayanya sekarang. Sehingga pendekatan normal saya menganggap tidak bisa lagi menyelesaikan persoalan. Ini perlu pendekatan masif seluruh rakyat, kesadaran bahwa negaranya terancam. Negaranya terancam. Nah, itulah menurut saya bukan menginginkan, butuh manusia-manusia merdeka yang banyak yang mau bersuara. Itulah kenapa Bung Alfian saya tidak mau punya organisasi, karena saya tahu organisasi gampang sekali dikooptasi. Gampang sekali sekuat apa sih, selemah apa sih, kayak dulu organisasi yang kuat-kuat tuh, yang contoh lah, mau diterpaya langsung aja FPI selesai, gitu lah kan. Nah, itu kenapa saya juga tidak sama sekali ingin masuk partai politik, karena partai politik sudah dibeli. Nah, kira-kira itu yang masalahnya Pak Alfian. Ya, pemirsa, kita memang melihat atau merasakan seolah-olah Pak Said Didu ini sendirian, walaupun sebenarnya tidak. Maka kita akan mendengarkan dari beliau, karena proses ketika beliau muncul dan mencuat dengan bahasan soal PIK 2, kemudian pada tanggal 18 Desember 2024 ada serangan kepada masyarakat di Rempang Barelang-Galang, yang kemudian dalam hitungan cuma 4 hari ya, tanggal 22 hari Ahad, saya mendapatkan kabar langsung dari Pak Said Didu sedang bersiap-siap di bandara untuk naik berangkat ke Batam atau ke Rempang, kan gitu ya. Nah, kita ingin dengar dari beliau bagaimana gagasan gerakan ini agar berskala nasional melawan oligarki dan mengamputasi oligarki dan menghentikan oligarki atau menggunting saraf urat yang paling kuat dari oligarki, sehingga gerakan kita seperti gerakan perlawanan pada masa-masa pra-kemerdekaan atau masa awal kemerdekaan. Saya ingin memberikan bayangan kepada rakyat, dengan penguasaan oligarki, maka tidak tertutup kemungkinan Bapak sedang tidur di rumah, sementara oligarki sedang mengutak-atik surat tanah Bapak, dan dia merubah bersama dengan oknum penegak hukum, dengan aparat, dan mungkin Bapak sedang tidur, nama Bapak terhadap milik Bapak itu sudah hilang. Dan mungkin besoknya Bapak dijemput oleh aparat keamanan dan dituduh memalsukan surat. Itu yang kemungkinan terjadi, itu sudah banyak terjadi. Dan itu berhasil di mana-mana. Berhasil di mana-mana. Kalau dia sudah berhasil di kota, maka di kampung jauh lebih gampang. Di kampung jauh lebih gampang. Itu yang Anda bisa bayangkan. Nah, Anda juga bisa bayangkan itu tanah Anda yang dapat warisan macam-macam, Anda akan hilang. Itu yang legal lagi adalah, ini kan Pak Jokowi mengeluarkan peraturan bahwa nanti alas hak, girik dan lain-lain itu tidak berfungsi lagi. Maka yang diakui hanya hak milik. Nah, pertanyaannya, tapi tidak ada gerakan masif untuk mensertifikatkan tanah rakyat. Malah yang mensertifikatkan adalah orang oligarki. Jadi ini Indonesia, Pak Alfian, ini menurut saya sudah sedang proses perampokan oleh oligarki. Pak Alfian, saya punya data. Ada 5 provinsi di Indonesia yang tanahnya sudah habis dibagi-bagi oligarki melebihi luas provinsi tersebut. HGU, HGB, HTI, HPL. Nah, bayangkan, itu artinya di provinsi itu semua penduduk di situ, kalau nanti oligarki berkuasa, sekarang hanya penumpang. Karena tanah itu menjadi milik mereka. Nah, jadi ini sudah sangat bahaya, sangat bahaya. Jadi menurut saya, kalau Pak Prabowo menyatakan dulu bahwa kemungkinan Indonesia bubar 2030, kalau Pak Prabowo tidak melakukan langkah revolusi untuk menghentikan perampokan negara dan oligarki, maka ramalan beliau Indonesia bubar 2030 bisa. Sebelum kita teruskan Bang, ya, di masa kepemimpinan Pak Jokowi itu kan kita sering melihat di beberapa penayangan di media mainstream, itu pembagian sertifikat secara atraktif. Itu dihubungkan dengan pembahasan kita tuh, bukankah itu sebuah sikap baik hati seorang Jokowi, seorang yang mulia, pemimpin mulia yang sayang pada rakyat, atau gimana itu Bang?
Beliau kalau ini raja gimmick. Nah, Bapak tahu, sertifikat yang dibagi tuh masih ada catatan loh, ada yang harus dibayar. Jadi walaupun ini ada catatan merah, nggak sah itu. Jadi, nah itu cara menurut saya, oke, kita aku itu, tapi itu kan pekerjaan, kalau dia hanya menginstruksikan tuh, jadi nah, tapi masih lumayan lah. Bapaknya membagi-bagi sertifikat, anaknya sekarang hanya membagi-bagi susu. Jadi betapa jadi betapa degradasi pekerjaan kepala negara dari bapaknya membagi-bagi sertifikat yang biasanya pekerjaan ketua RW paling tinggi kepala desa, sekarang bapaknya bagi-bagi susu, itu biasanya kelompok ibu-ibu pengajian itu. Jadi dari kualitas Nah, jadi itu raja gimmick. Nah, problemnya gimmick ini jauh lebih laku bagi rakyat miskin daripada omongan Ustaz Alfian Tanjung dan Muhammad Said Didu. Itu lebih dihargai oleh rakyat gitu. Kalau untuk gerakan nasional nih Bang, kelihatannya kan kalau saya sedikit memahami ya, kan dulu saya waktu masuk penjara ya pemirsa, saya itu kan berceramah membahas tentang bahaya penjajahan Cina. Itu tema yang saya sampaikan. Nah, kemudian saya ingin mendapatkan pandangan dalam bentuk-bentuk tawaran kerja. Gerakan nasional melawan oligarki. Kelihatannya oke, saya memaklumi tadi Pak Said Didu berkomitmen atau memantapkan hati tidak akan membentuk organisasi. Tapi kan gerakan ini mau tidak mau kan perlu melibatkan banyak orang, banyak kelembagaan, banyak komponen, banyak elemen. Bagaimana caranya, Bang? Kenapa? Tapi saya begini, saya hanya ingin menggerakkan organisasi untuk melakukan ini. Setelah itu mereka yang melakukan, dan itu berhasil kok. Saya lihat Banten berhasil. Bahkan MUI keluar, Muhammadiyah keluar, NU keluar, organisasi mahasiswa keluar. Kalau saya punya organisasi, maka mereka yang mundur. Iya, betul. Mereka yang mundur, karena ada Said Didu. Iya. Habis itu saya keluar, mereka yang jalan. Jadi hanya saya berusaha menumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, fakta sebanyak-banyaknya untuk saya sampaikan ke masyarakat, dan masyarakatlah yang menjadikan itu gerakan, bukan gerakan Said Didu. Itulah saya bilang adalah sangat salah orang-orang yang menjelek-jelekkan Said Didu, melaporkan Said Didu, karena Said Didu bukan siapa-siapa, tidak ada gunanya. Dan saya ini berjuang tidak ada kepentingan apa-apa, tidak ada. Kalau menakut-nakuti saya mungkin salah. Banyak sekali macam-macam nakut-nakuti. Menjelek-jelekkan mungkin salah alamat, karena tidak mempan buat bagi saya sekarang itu. Tidak ada lagi, tidak mempan sama sekali. Saya insya Allah tidak takut, karena saya merasa dilindungi Allah. Saya tidak akan marah karena dijelek-jelekkan, dianggap ada kepentingan pribadi dan lain, karena publik paham, jauh lebih paham tentang saya. Jadi itu saya menyatakan, kalau Anda laporkan saya, Anda nakut-nakuti saya, Anda jelek-jelekan saya, itu saya hanya menganggap bahwa Anda memberikan tangga ke saya untuk menaikkan harkat dan martabat saya. Ya, baik. Pemirsa sekalian, kita ingin tetap sampai kepada sebuah semangat bahwa kerja ini tidak boleh setengah hati, tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh sambil lalu. Untuk sampai pada gerakan nasional, kira-kira menurut Pak Said Didu, tahapan-tahapan apa yang harus ditempuh oleh masyarakat dan oleh kita semua? Saya melihat ini bisa model Banten ini bisa menjadi model, istilah saya udah perlu namanya gerakan rakyat semesta. Melakukan revolusi, mengambil alih kedaulatan negara dan rakyat dari oligarki. Itu yang harus ada di kepala seluruh rakyat di bawah, bahwa itu yang harus dilakukan. Kalau tidak, ini sangat berbahaya. Nah, jadi gerakan itu yang kita harus jadikan dengan menyatakan bahwa ini kita sudah terancam. Karena begini, perampokan ini terjadi hampir seluruh Indonesia. Hampir seluruh Indonesia. Nah, sekarang Banten mulai menunjukkan. Bayangkan Pak Alfian, itu kan saya bergerak sekarang ini hampir 10 bulan. Dulu sendirian. 3 bulan pertama sendirian. Dan saya berpikir begini. Ini sebenarnya saya tidak tahu, siapa tahu Allah memang
menugaskan hambanya yang namanya Muhammad Said Didu untuk menyelamatkan negerinya? Saya tidak tahu. Karena kejadiannya hanya begini. Saya di ulang tahun, tahu istri saya, Pak, ulang tahun kita nanam mangrove aja deh. Nanam mangrove di Ketapang. Ketapang, Teluk Nagas itu. Nah, setelah itu saya ngobrol, Pak, ini terancam, Pak. Ini sudah masuk PSN semua. Di situ darah saya langsung mendidih. Saya langsung podcast, ini negara terancam. Jadi saya nggak tahu hidayah datang kenapa saya lagi marah. Dan podcast saya pertama yang marah itulah yang membuat terbuka PIK 2. Bayangkan kalau ini nggak terbuka, Pak, maka Banten mungkin sudah habis. Nah, tadi pertanyaan kembali, bagaimana menggerakkan saya melihat memang kita harus konsisten. Kita konsisten, jangan pernah kendor. Jangan pernah kendor. Bung Alfian pasti tahu, kerjaan saya tiap hari hanya ini loh. Gak ada lagi kerjaan lain, tidak lagi kerjaan lain. Kalau saya bukan di Rempang, ada di mana, itu hanya kerjaannya. Karena saya menganggap bapak saya perintis kemerdekaan. Mungkin ini saya hanya sekedar melanjutkan perjuangan mereka. Masa bapak saya memerdekakan terus kembali diserahkan ke oligarki. Nah, jadi gerakan nasional ini saya berharap komponen-komponen terutama ulama udahlah, kembalilah ke rakyat, berhentilah menjadi pedagang ayat, berhentilah menjadi pedagang pedagang ini kepada oligarki. Nah, sadarkanlah rakyat kalau ulamanya ini saya yakin bisa berhasil. Itu yang pertama. Yang kedua, cendekiawan, kembalilah menjadi cendekiawan. Partai politik sadarlah. Dan kita juga sudah harus berani memberikan hukuman sosial. Itu Pak Elvan. Itu menurut saya penting sekali. Jadi jangan sampai kalau di kampung tahu-tahu datang, kita tahu bahwa dia koruptor, tapi diumumkan selamat datang Bapak ini dengan Ibu. Udah, kasih hukuman sosial. Koruptor itu jangan dikasih penghormatan. Gitu loh, jangan kasih penghormatan. Nah, yang paling menurut saya kompakan revolusi juga adalah ini kita terlalu memberikan keistimewaan kepada pejabat. Udahlah, kalau ada mobil ngiung-ngiung yang nggak penting, jangan minggir, lawan. Karena itu adalah merusak moral. Apalagi kalau hanya disewa oleh para oligarki itu. Bayangkan, aguan dipakai mau kasih mobil tentara, dia polisi, lawan. Nggak bisa negara ini dikuasai oleh. Nah, rakyat saya minta kompak melawan arogansi oligarki dan kekuasaan. Tapi kok kelihatannya Pak Said Didu sejak kita memulai pembahasan seperti tidak punya harapan kepada aparatnya. Tidak ada anjuran kepada kepolisian atau apa untuk balik kanan membela masyarakat, balik kanan untuk sayang rakyat, balik kanan untuk sama-sama bersama rakyat menghadapi oligarki. Kenapa dari tadi nggak tersebut, atau mungkin karena udah dianggap sekalian gitu, sekalian bergabung, atau sekalian dianggap nggak ada, atau gimana tuh Bang? Mereka problemnya sistem komando. Jadi sebenarnya memperbaiki aparat sederhana, presidennya baik. Tunjuk panglima TNI terbaik, Pak Kapolri terbaik. Suruh dia benahi. Kalau kita hanya menghimbau begitu. Kalau kita menghimbau, maka orang-orang baik di sana itu pasti dikriminalisasi oleh orang tidak baik. Jadi menurut saya, aparat sederhana, Prabowo baik saja. Tunjuk Panglima TNI yang baik, tunjuk Kapolri yang baik, tunjuk Jaksa Agung yang baik. Ya kan, kita masa sih nggak bisa ketemu Baharudin Lopa lagi? Masa ketemu Sugeng 60% aja lah. Hugeng 60% aja lah dulu. Masa nggak bisa ketemu M. Yusuf yang ya 7%. Jadi kalau saya presiden, maka aku hanya cari bobot yang aku milih kan adalah untuk milih Panglima TNI, maka gua gabungkan antara Jenderal Sudirman dan Jenderal Yusuf. Gabungkan itu, aku nggak butuh 100%. Kalau aku mau ketemu Kapolri, maka aku cari kriterianya Hugeng. Nah, kalau aku mau mencari Jaksa Agung, aku ingat Baharudin Lopa. Baharudin Lopa yang saya ingat. Nah, jadi sederhana kalau mau memperbaiki. Tapi pertanyaan ke Pak Prabowo, apakah dia mau? Kalau dia mau, apakah dia berani? Atau masih takut sama Jokowi? Itu kan
Pemirsa, pembicaraan kita tentang gerakan rakyat semesta untuk mengganyang oligarki, untuk menumbangkan oligarki dan untuk mengenyahkan oligarki. Maka dalam pembicaraan closing ini kita ingin memberikan kesempatan kepada Pak Said Didu sebagai Panglima Perlawanan Nasional. Kita ingin mendengarkan pengarahan kita harus bagaimana, dan mungkin bisa diumumkan yang tanggal 8 kalau memang dipandang perlu. Terserah abang ya, saya terserah saja ini, karena bagaimanapun kita akan sampai kepada kerja-kerja perjuangan sekali layar terkembang pantang surut ke belakang. Kita tidak akan pernah mundur sebelum sampai kepada sebuah kemenangan kemerdekaan yang hakiki. Silakan Bang. Saya berharap ini gerakan yang betul-betul mulai dari ini dan merambah menjadi gerakan masyarakat, merambah naik ke atas menjadi gerakan ormas, dan merambah, saya berharap mudah-mudahan sudah merambah nanti menjadi gerakan politik, gerakan cendekiawan, gerakan ulama. Itu yang saya harapkan. Nah, sehingga Banten menjadi contoh. Banten ini awalnya betul-betul berat banget, berat sekali, karena seorang selalu menyatakan, menasihati saya, yang kau hadapi ini, bahkan tokoh-tokoh yang kau hadapi terlalu kuat. Nah, jawaban saya, jangan takut saya sama bayangan yang kamu bikin. Itu bayangan yang kamu bikin. Nah, sehingga melemahkan hati Anda. Nah, jadi saya berharap ini kita merencanakan itu adalah upacara deklarasi gerakan rakyat semesta untuk melakukan revolusi mengambil alih kedaulatan rakyat. Itu masyarakat Banten dan organisasi berbagai masyarakat di Pantai Indah Kapuk II. Nah, saya berharap model ini berpindah nanti ke wilayah-wilayah yang menghadapi hal yang sama di seluruh Indonesia. Marwali, Rempang, IKN, Surabaya, semua kota, Tambang Maluku Utara, apa segala, kita lakukan gerakan ini. Pengambil alihan kedaulatan rakyat. Dan saya berharap, udah kita lakukan semua, dan insya Allah saya melihat sih, sepertinya, sinar Allah sedang turun. Allah sedang turun untuk menyelamatkan negeri ini. Jadi saya punya harapan itu. Saya punya harapan itu. Jadi tanggal 8 itu Januari 2025. 2025. Oke. Nanti pemberitahuan bisa didapatkan dari berbagai podcast atau berbagai flyer, berbagai poster digital. Kita sudahi bagian ini para pemirsa. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Pak Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.